Baik, selamat sore. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Melania Elviani Cindi Sudirman, NIM 1903030110, kelas C semester 2 Prodi Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan makalah mengenai demokrasi dan media massa yang merupakan soal UAS untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Yang pertama, bab 1, latar belakang. Media secara tradisional dianggap mendukung demokrasi dalam dua cara penting, dengan mendorong debat publik dan keterlibatan politik, dan dengan bertindak sebagai pengawas publik untuk mengawasi penyalahgunaan kekuasaan atau dampak yang spesifik dari media baru pada demokrasi dan politik secara lebih umum. Kemampuan untuk menyediakan sebuah forum warga di mana debat politik yang bermakna dan serius dapat berlangsung sering dipandang sebagai peran demokrasi penting dari media. Di samping memberikan kepada masyarakat barangkali satu-satunya kesempatan yang bermakna untuk menyaksikan politik dalam aksi, misalnya melalui wawancara-wawancara dengan para politisi dan debat-debat dengan majelis yang disiarkan. Media menyediakan sebuah forum bagi ekspresi dan berbagai sudut pandang dan opini yang lebih beragam dan luas daripada yang disediakan di dalam lembaga-lembaga perwakilan yang hanya tersusun dari para politisi terpilih. Yang berikut rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi, dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan media, dan yang ketiga, apa hubungan demokrasi dan media, dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan media massa sebagai oilar demokrasi. Bab 2, pembahasan. Yang pertama, pengertian media massa. Secara bahasa, media massa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Kata media adalah mencakup alat atau saluran yang digunakan, sedangkan massa berarti cakupan luas yang biasa dijangkau media itu. Sebagai alat komunikasi, media massa memiliki perbedaan dari segi saluran yang digunakan dan bagaimana pesan itu disampaikan. Perbedaan ini digolongkan beberapa jenis media, yaitu yang pertama media cetak, yang kedua media elektronik, dan yang ketiga media online atau dalam jaringan. Semua jenis media itu memiliki karakteristik masing-masing, yang pada tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan kepada orang lain atau menyampaikan pesan kepada orang yang membutuhkan pesan tersebut. Yang berikut adalah media sebagai alat untuk menyampaikan informasi, di mana informasi yang dimaksud yaitu bersifat pribadi maupun informasi yang bersifat umum. Kecenderungan media sebagai alat bisa menjadi tempat ataupun sebagai senjata. Kekuatan media yang bisa mempengaruhi pola pikir pembaca maupun merubah dunia. Media banyak macam yang digunakan oleh perorangan maupun kelompok ataupun dunia. Media era teknologi dan informasi harus bisa dikuasai oleh kalangan yang peduli untuk kebaikan dan keselamatan umat manusia itu sendiri. Karena media sebagai senjata yang mampu menggerakkan senjata utama, yaitu rakyat. Isi media massa umumnya terbagi tiga jenis, yaitu yang pertama adalah berita atau news. Berita adalah tulisan, gambar, audio, atau video berisi informasi atau laporan peristiwa yang terbaru. Yang kedua adalah opini.
Opini disebut juga artikel opini, adalah tulisan berisi pendapat, analisis, ulasan, atau pemikiran tentang masalah atau isu yang aktual. Yang ketiga adalah karangan khas. Karangan khas adalah tulisan berisi gabungan fakta dan opini yang ditulis dengan gaya bahasa sastra, layaknya seperti cerpen atau novel. Foto dan video bernilai human intense termasuk kategori features atau karangan khas. Menurut Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang pers, media adalah sarana menyampaikan informasi yang dilakukan oleh pers, di mana pers adalah lembaga sosial atau wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, dan serta dalam bentuk grafik maupun dalam bentuk lainnya. Yang berikut 2.2 pengertian demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dari penjelasan arti demokrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Sistem pemerintahan demokrasi memberikan kesempatan penuh kepada warganya untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang, baik itu melalui perwakilan ataupun secara langsung. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos, di mana demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Sehingga pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang sesuai dengan pengertian demokrasi, adapun ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat. Segala keputusan yang akan diambil adalah berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, menjalankan konstitusi. Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal tersebut tertuang di dalam penetapan undang-undang, di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, adanya perwakilan rakyat. Dalam sistem demokrasi, terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Di Indonesia, lembaga ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang dipilih melalui pemilihan umum dan kekuasaan dan kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota dewan terpilih. Yang keempat adalah adanya sistem kepartaian. Partai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang sah. Yang kedua.3 adalah hubungan media massa dan demokrasi. Media secara tradisional dianggap mendukung demokrasi dalam dua cara penting. Dengan mendorong debat publik dan keterlibatan politik, dengan bertindak sebagai pengawas publik untuk mengawasi penyalahgunaan kekuasaan
atau dampak yang spesifik dari media baru pada demokrasi dan politik secara lebih umum. Di dalam media terdapat pers, di dalamnya yang memiliki fungsi dan tujuannya. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, media adalah sarana menyampaikan informasi yang dilakukan oleh pers. Oleh karena itu, pers memiliki peranan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia atau HAM, yang berikut menghormati kebinekaan, yang berikut mengembangkan pendapat umum atau publik opini berdasarkan informasi yang cepat, akurat, dan benar. Yang berikut melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang berikut memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Media bukan hanya sekedar menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi merupakan bagian dari demokrasi. Media massa berperan aktif dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan politik yang dilakukan. Media bukan hanya berperan sebagai pihak yang mengawasi dan memonitor pemerintah, namun media juga berperan sebagai partisipan yang dapat menyesuaikan orang-orang dengan pandangannya dan dapat bergabung dalam sebuah debat publik, sehingga media memiliki hak layaknya publik dalam mengeluarkan argumennya. Itulah yang disebut sebagai krisis media. Ketika media meningkatkan variasismenya, maka akan membentuk sebuah opini publik yang menyatakan kekecewaan diri dan kegagalan politik karena dampak dari hiperdevarisme. Dalam kehidupan berpolitik, media bukan hanya menyampaikan pesan politik, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam membuat pesan politik. Oleh karena itu, media menjadi bagian yang tak terpisahkan dan strategi partai politik. Media mampu mempolitisi dan memobilisasi masyarakat sehingga dapat memberikan jalan bagi tujuan partai. Menggunakan strategi media logis, yakni strategi yang digunakan untuk mempertahankan hubungannya dengan publik. Yang ke-2.4 yaitu media massa sebagai pilar demokrasi. Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan dan memperoleh informasi bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teknologi komunikasi dan informasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk kontrol sosial dan bagi negara, dalam hal ini pemerintah, untuk alat sosialisasi kebijakan. Media massa sebagai salah satu bagian dari teknologi komunikasi dan informasi menjadi sebuah wadah kontrol rakyat terhadap pemerintah, di mana ada ruang yang tidak mampu dijangkau oleh rakyat. Oleh karena itu, maka media massa menjadi jembatan penghubung bagi hambatan tersebut. Dengan adanya daya jangkau rakyat terhadap area tertutup di pemerintahan melalui media massa, maka akan tercipta sistem kontrol yang baik dari rakyat yang merupakan hakikat dari demokrasi. Media merupakan sarana yang dipergunakan oleh
komunikator sebagai saluran untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Apabila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya atau keduanya. Dalam konteks berdemokrasi, media massa mempunyai peranan yang penting. Pemerintah yang transparan, akuntabel, profesional, bebas kolusi, korupsi, nepotisme, atau KKN merupakan fondasi dasar untuk membangun kepercayaan publik kepada pemerintah. Karena paradigma penyelenggaraan pemerintah baru mensyaratkan adanya perubahan dalam mekanisme komunikasi pemerintah yang semula kurang responsif dan akomodatif kepada rakyat menjadi lebih terbuka, produktif, efektif, dan efisien. Artinya, pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi budgeter, tetapi juga reguler, yakni melindungi, melayani, dan memberdayakan masyarakat. Kehidupan demokrasi tidak akan datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya, yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu kerangka pikir dan rancangan sosial. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.